Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menyimpan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis. Semua kita akan kuak di sini di Menembus Mata Batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, di samping saya sudah ada Rahma Azhari. Apa kabar, Rahma? Alhamdulillah baik, Bayu. Terima kasih malam hari ini sudah bersedia hadir di Menembus Mata Batin. Pleasure. Kamu sendiri sebenarnya percaya nggak dengan hal-hal yang berbau-bau gaib, mistis, seperti itu? Antara ya dan tidak sih ya, tapi kan Indonesia cenderung memang agak sedikit mystical gitu. Tapi ya balik lagi aku sih hanya melakukan semua sesuai dengan agama yang aku percaya gitu aja. Toh dengan segala sesuatu pasti ada Tuhan. Ada Tuhan, ya. Ada Allah ya. Memang ada, tapi ya cukup dipercaya dengan hal itu ya. Ya mungkin ada atau enggak, aku nggak tahu. Okay. Nah pada malam hari ini kita akan menghadirkan seseorang yang mengaku dirinya melakukan santet pada mantan suaminya dan keluarganya karena alasan sakit hati. Nah malam ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Yati. Silakan Mbak Yati, duduk di sebelah kanan saya. Ya, terima kasih sudah hadir. Silahkan. Mbak Yati, apa kabar? Baik. Informasi yang kami dapatkan Mbak Yati melakukan santet kepada mantan suami dan keluarganya, benar? Iya. Alasannya apa ya Mbak Yati? Alasannya karena saya sakit hati. Apa yang dilakukan mantan suami dan keluarganya? Saya berumah tangga selama 17 tahun, punya anak 5, laki-laki semua. Tanpa salah, saya tanpa dosa, saya ditinggal begitu aja, bahkan dia nikah lagi sama orang lain. Alasan ditinggalnya karena ada orang lain? Iya, ada orang ketiga. Bagaimana Mbak Yati melakukan santet kepada orang ini? Saya melakukan dengan perut saya sendiri, nggak ke dukun atau nggak ke orang pintar. Jadi Mbak Yati melakukan sendiri? Iya. Apa yang Mbak Yati lakukan? Hanya saya lembar foto. Foto, terus saya bikin buat nama dia, tanggal lahir dia. Itu ritualnya? Dan apa yang terjadi? Ya setelah itu dia sakit, lumpuh, terus nggak bisa jalan. Bahkan dia lama ya meninggal. Sudah meninggal? Iya. Oke. Keluarganya bagaimana? Tahu kalau ini perbuatan Mbak Yati? Nggak ada yang tahu. Karena saya juga sakit hati sama keluarganya. Apa yang dilakukan keluarganya? Anak saya masih kecil-kecil, saya diusir dari rumahnya karena saya numpang di rumah mertua. Anak saya setiap tahun setahun satu. Terus saya diusir, bahkan ada sisa 2 gelas air minum, gelas besar itu 2 sama bantal 1, tikar 1 diambil sama mertua saya, bahkan kakak ipar saya. Jadi Mbak Yati disuruh pergi dari rumah keluarga? Iya. Tanpa bawa apa-apa? Hanya anak 5 yang saya bawa dan saya rawat. Saya besarkan sampai saya itu kerja untuk membesarkan anak dan menyekolahkan anak. Tapi dari keluarga itu nggak ada sama sekali untuk menjenguk atau menengok cucunya dan ponak-ponakannya itu. Disitulah saya sakit hati. Dan apa yang terjadi ke mantan suaminya Mbak Yati akan Mbak Yati lakukan juga ke keluarganya? Enggak. Nggak ada yang Mbak Yati santet juga keluarganya? Nggak ada. Cuman yang nggak saya santet untuk meninggal, tapi saya bikin warung dia tutup. Dia punya warung besar dan agen, bahkan saya sering datang untuk meminta
beras 1 liter pun dia nggak akan ngasih. Bahkan saya diusir. Disitulah saya sakit hati dan saya ritual lagi dengan perut sendiri. Saya bikin bangkrut warung itu. Situ Oke. sakit hati saya. Mbak Yati, Iya. kami ini saya sama Rahma mungkin juga bisa merasakan betapa sakit hatinya Mbak Yati dengan mantan suami yang sudah nggak ada dan juga keluarganya. Iya. Tujuan Mbak Yati datang sini apa sebenarnya? Saya ingin curhat dan saya ingin menyadarkan diri supaya saya tuh nggak mau berbuat yang udah saya pernah alamin lagi. Menyesal. Iya, menyesal saya. Oke. Sebaiknya memang Mbak Yati bukan cerita ke saya dan Rahma, tapi cerita ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yati, perempuan yang lahir pada tanggal 25 Maret 1974. Saya melihat Yati sebagai seorang yang memiliki temperamen yang sangat tinggi sekali. Siapapun yang menyakiti hatinya harus mati. Saya melihat di sini ada ilmu hitam tingkat tinggi. Banyak makhluk halus yang dipiaranya. Halo. Selamat Ya, saya lihat kakek-kakek ini akan jahat sama orang yang menghina Ibu Yati. Oh, itu yang saya lihat. Dan saya merasakan kakek-kakek ini hadir di sini juga, di lingkungan kita sekarang. Saya boleh tahu nama kakeknya siapa? Tawang. Siapa? Tawang. Talang. Tawang. Tawang. Iya. Tawang. Tawang. Eyang Tawang. Eyang. Eyang. Eyang Tawang. Dia ada hadir. Saya melihat hadir di sini. Bayu, di sebelah kiri kamu ada Roy. sosok Tawang muncul. Eyang Tawang. Eyang Tawang. Halo, assalamualaikum Eyang Tawang. Ini yang Baik. Katanya Eyang Tawang, dia tidak ada maksud jahat ke kita semua dan tidak ada maksud jahat untuk mengganggu. Betulkah Ibu? Iya. Dia ada di sini, Bayu. Kamu rasain deh. Dia ada ya. Mbak Rama coba rasain di sini. Kamu berdiri deh. Oke. dia diam aja atau dia berdiri aja, dia ngeliat atau dia gimana? Dingin banget. Dia jagain Ibu Yati. Oke. Eyang. Eyang jangan ganggu Bayu ya. Baik. Ibu Yati, kamu yang bisa mengendalikan Eyang. Eyang Tawang. Coba kamu komunikasi dengan Eyang Tawang. Boleh dipanggil Eyang supaya Biarkan di situ dan kamu duduk. Atau kamu mau berdiri di sini. Di sini Eyang Tawang. Iya. Kakek, tolong kakek jangan ganggu Kak Bayu dengan Kak Roy, semuanya hanya untuk menjaga. Tolong jagalah cucunya sendiri kakek. Tolong kakek pulang, lihat dari jauh aja, bantu doanya biar cucunya sehat, selamat, walafiat. Oh, baik. Dia pergi loh. Wow.
Eyang Tawang, saya sangat kaget dan takut waktu pertama kali lihat Eyang Tawang karena penampakannya sangat kurus ya. Iya. Kurus banget. Iya, Dan betul, kurusnya kayak tulang-tulangnya itu kelihatan gitu kan, memang kurus. Dan saya merasakan di sini Eyang Tawang sudah pergi. Dan saya pesankan Ibu Yati, hilangkan semua dendam itu dan berhubungan dengan black magic, ilmu hitam tingkat tinggi dan segala macam semua itu tolong dibuang. Insya Allah. Tapi ini Roy katanya yang dia sudah lakukan adalah dia justru mengirim santet ke mantan suaminya dan bahkan sampai meninggal. Iya, itu yang saya lihat juga. Dendam memang dendam. Tapi mata Ibu Yati rasa ingin berhenti dari dendam. Itu yang saya rasakan. Insya Allah. Tapi jujur Ibu Yati, sampai sekarang kamu masih main ya? Main apa Roy? Apa sih Rama? Hah? Jampi-jampi. Jampi-jampi. Iya. Tolong hentikan, udah cukup Ibu Yati. Ya, saya sih ingin melepas, tapi dendam saya nggak bisa lepas. Kalau dendamnya masih ada, berarti bisa aja nanti Ibu Yati melakukan hal lain untuk melampiaskan dendamnya Ibu Yati dong. Karena saya sering disakitin orang, bahkan dihina orang, bahkan saya pernah dilecehkan orang, direndahkan. Suami saya pun pernah dihina gitu. Dilecehkan seperti apa Ya. Ibu Yati sehingga kamu dendam? Boleh Saya tak cerita? saya dihina, yang istilah saya udah menolong dengan kebaikan. Sekalipun saya nggak makan, saya tetap nolong dia. Tapi kok dia harus menyakitin keluarga saya, bahkan suami saya pun sampai dihina sekian orang banyak gitu. Nggak ada belas kasihan, sampai suami saya itu kerja banting tulang hanya untuk mengambil tenaga, bahkan dia nggak pernah mau membayar dengan upahnya. Itu suami pertama. Iya. Suami kedua. Ini suami yang ketiga, yang kedua kedua meninggal. meninggal. Iya. Yang kedua Kamu meninggal. Iya. Kamu santet kedua. Iya, saya jujur kan, Roy. Bahkan ini yang terakhir pun yang ketiga, waktu tahun yang lalu pernah saya jalanin juga karena dia berbuat, ya dia nggak mukul, nggak pernah, tapi cuman hanya perkataan dia yang menyakitkan saya. Saya hilap, saya melakukan lagi, tapi setelah saya lihat keadaan dia udah parah, saya tarik kembali, saya sadar. Saya nggak mungkin harus melakukan untuk yang ketiga kali suami saya. Mungkin suami saya yang ketiga ini, bagi saya mungkin ini imamku, sorgaku, suami saya yang terakhir. Disinilah saya nggak akan berbuat lagi untuk suami yang ketiga. Berarti Ibu Yati ini udah menjadikan santet sebagai habit, kebiasaan. Saat sakit hati, kecewa, melakukan Iya. santet gitu. Iya, Kalau orang yang suka melakukan santet ini ada dampaknya nggak sih Roy? Pasti ada. Jadi satu persatu orang yang kamu santet meninggal, tetapi kehidupan kamu tidak bahagia dan akan terus menderita sampai sekarang. Saya ngelihat kamu tuh juga menderita loh. Tidak bahagia Ibu Yati. Ibu sendiri tidak bahagia. Saya ingin melepas semuanya sebenarnya. Jangan sampai ada lagi rasa dendam. Sebenarnya dendam itu sebenarnya manusia itu sendiri yang harus kontrol. Bukan seseorang yang lain ya, Mbak Rahma. insya Allah, Kak Roy. Saya juga mencium di sini dan melihat, mendeteksi dari mata batin saya. Kamu membawa sesuatu ya hari ini yang bisa saya lihat. Hanya foto. Foto. Ini Boleh foto, kamu lihat? foto Cuma siapa? foto kamar saya khusus kalau saya untuk Boleh saya lihat kah? Oh ini foto kamarnya. ya, saya cuma satu kamar. Kamarnya buat praktik jampi-jampi. Ini buat praktek atau buat tidur atau? Buat tidur aja, Buat nggak tidur. buat apa-apa. Yang ini ada di dalam kamar situ, Roy. Iya, yang ini ada di dalam kamar ini dan saya ngerasain Yati, Ibu Yati, kamar ini angker ya. Kamu
Ibu pernah melakukan ritual di sini ya, Ibu Yati? Saya bukan ritual, saya dalam sekarang ini karena saya jujur, saya sering menolong orang dan membantu orang, mengobatin orang. Mengobati dari apa maksudnya? Ya, jujur aja saya tahun kemarin saya ngobatin orang gila di rumah. Diapain? Gimana caranya? Caranya hanya untuk saya kasih makan, lalu saya urut kakinya pakai minyak sama tisu, ya saya baca dengan ya alhamdulillah dia sembuh sampai sekarang pun udah kerja. Saya menolong orang begitu, mungkin dulu saya jahat sama orang, saya sekarang harus menolong orang. Bagus. Itu adalah satu tekad yang kuat ya. Iya. Kamu bisa menolong orang pun dengan kekuatannya Ibu Yati sendiri. Dan terlepas dari Eyang Tawang atau tidak, itu saya sungguh bagus niatnya ya. Iya. Walaupun Iya. praktiknya seperti apa saya tidak tahu juga. Dan setuju juga, saya setuju dengan perbuatan baik, tapi bentuknya seperti apa itu terserah manusianya sendiri ya, Ibu Yati. Dan moga-moga Eyang Tawang tidak mengganggu orang ya. Pernah nggak? Nggak pernah dia. Nggak. Bahkan saya kalau ada masalah pengobatan orang, saya kan sekarang menjalani pengobatan semacamnya orang gila gitu, yang untuk dia minta untuk jualan biar agak lumayan dan Penglaris gitu Iya. maksudnya. Minta sama Eyang Tawang minta sama saya. dan Ibu kasih. Ya. Berhasil. Ya, alhamdulillah udah banyak yang berhasil, bahkan sekarang pun anak-anak angkat saya lebih dari 50 orang yang mengaku saya sebagai orang tua. Ya disinilah dulu saya jahat, berbuat yang nggak benar, dan sekarang saya harus membalas dengan kebaikan orang. Saya mengobatin orang gila itu di rumah saya rawat 1 minggu tanpa ada bayaran dan tanpa ada mas kawin. Saya nggak mengeluh dan saya nggak sakit hati. Saya ikhlas. Gimana Ibu Yati menghidupi mereka, orang-orang yang anak-anak Ibu Yati itu? Kasih makannya, ngobatinnya, itu kan Dia butuh bawa biaya. sendiri. Jadi orang sakit gila itu diobatin rumah saya, bahkan keluarganya itu membawalah untuk makan dia orang, hanya saya mengurus pengobatan. Mbak Yati minta biaya dari itu? Ya saya nggak pernah meminta, dia kasih pun saya terima, nggak dikasih saya ikhlas. Saya sungguh setuju sekali dengan perbuatannya. Dan niatnya baik ya? Dia Roy, niatnya baik. sebenarnya. Eyang Tawang nih sudah pergi ya, sudah pergi jauh. Tadi sempat dia hadir. Iya. Namun terlepas dari Eyang Tawang sudah pergi, saya ingin sekali berjanji. Kamu berjanji pada diri kamu sendiri di atas lilin ini. Bayi bisa tolong saya kau? Tetesin lilin di tangan saya deh. Tapi kamu berjanji, Iya, bukan pada saya, tapi pada diri kamu sendiri. iya Roy. Ini di My hands. Kamu doa dalam hati ya, Iya. Ibu Yati. Iya, Dengan ini, kamu tidak akan melakukan ilmu hitam lagi. Dengan ini kamu tidak akan melakukan ilmu hitam lagi ya. iya. Lagi. Semua dosa-dosa kamu harus tebus dengan perbuatan baik ya. Lagi. Terima kasih ya Ibu Yati. Iya. Saya suka dengan orang baik. We'll just put in here. Ibu Yati apa rasanya sekarang? Nyaman, adem, pikiran saya lega. Terus melakukan praktik yang kau anggap baik. Dan jangan melakukan praktik black magic. Iya, Iya. iya. Sampai sekarang pun saya masih karena. Saya melihat sebenarnya kalau di dalam Ibu Yati itu masih banyak yang tertanam di tubuhnya dia. Dia udah terlalu sering melakukan ritual atau Iya. emang gitu? Banyak sekali yang ada di dalam di badannya dia sehingga Tapi itu semua baik, Roy. semuanya berhubungan dengan makhluk halus seperti kuntilanak juga saya lihat.
di sini sebenarnya. Mau masuk lagi, tapi harus dikeluarkan sekalian karena disinilah tempat terakhir Ibu Yati untuk melakukan black magic dan teman-teman kamu harus pergi. Dan saya harus benar-benar jelas membersihkan, jelas benar-benar harus clear. Ya, saya cukup panggil dalam batin. Tapi dia kalau masuk, Ini kenapa, Roy? Mau biar Coba lagi Bu Yati panggil Neng Serintil datang. Serintil? iya. Serintil cerita suka makan apa Neng Serintil? Neng. Ini makannya permennya rasa buah. enggak. Rasa buah strawberry. Mau? Cobain deh, enak deh. Kak. Oh, ini lengkeng, Bu. Aduh. Nih, nah. Enak, Neng. Om. Om. Om itu om. Om, Om Neng. di mana? Om, Ini omnya. yang mana? Oh no. Omnya. Iya. Om Neng. Om Neng. Om Neng, omnya. Omnya. Banyak omnya. Ada banyak, satu omnya. Satu.
Omnya satu. Oh, emang kamu omnya? Emang dari keluarga? Keluarganya Ibu Oh. Yati. Itu kita ikut sini Om. Oh. Jagain Nggak ibu. tahu. Oh, jagain ibu. Itu salah satu keluarganya Ibu Ibu Yati, tampaknya. Ini nggak tahu ada Om. Oh. Ini permennya dimakan, Neng. Cobain Emang apa satu. ini? Itu strawberry. Emang ini Kayak nggak- lengkeng. Emang ini ngapa ditutupin gini? Nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa. Coba kamu yang kasih makan. Emang hidungnya hilang ditutupin. Jangan dibuka, Neng ya. Ya, boleh. Jangan ya, jangan. Makannya di Jangan. sini aja. Nah, ngadep sini, ngadep sini, ngadep sini, ngadep sini. Gitu. Iya, ngadep sini. Neng. Gitu. Dibuka dari atas di bawah. Nggak bisa. Neng, suka nggak? Neng mau nggak? Neng mau nggak? Ah, enak, Neng. Suka? Hah? Neng? Neng, kamu nggak mau ikut Kak Roy? Enggak. Kenapa, Neng? Enggak. Yuk, ikut aku. Nanti daripada di sini, tempatnya kan kecil. Kak Roy kan punya Tapi rumahnya. kecil nyaman, Kak. Oh. Balai. Damai. Daripada yang rumahnya rame, tapi nggak suka nih. Neng, Ya. kok ngeliatin Bayu kayak gitu Iya, sih, Neng? Neng Kenapa jangan sih? nakal Nggak ya. boleh dong. Itu Kak Bayu baik loh orangnya. Gitu. Hah? Mau salaman. Anda akan menyaksikan Kak Rama belum? Udah tadi. Ya, Neng, Neng mau makasih pergi ya. ya. Jagain Ibu Yati ya. Jagain Jagain. bantuin Ibu Yati ya. Iya. Dan nurut ya, Neng ya. Ya. Jagain ya. Ya. Neng keluar ya, Neng. Ya. Neng kuat sendiri. Oh, oke, baik. Awasnya, awasnya. Nih, ini ntar dulu. Am. Iya. Ini Bu Yati. Bu Yati. Bu Yati. Bu Yati. Iya. Ibu Yati. Iya. Udah kembali seperti semula ya, Bu Yati. Jadi itu tadi si Neng Serintil Neng itu. Serintil, wow, pengalaman yang luar biasa sekali ya. Saya eh, pesankan pada Ibu Yati, saya memang tidak bisa merubah pattern seorang manusia. Saya pesankan pada Ibu Yati, saya memang tidak bisa merubah pattern seorang manusia. Iya. Ibu Yati punya kelebihan, punya keistimewaan. Mudah-mudahan keistimewaan ini digunakan untuk kebaikan ya Ibu. Iya. Hal yang positif. Hal yang positif. Jangan sampai nanti dikendalikan oleh rasa sakitnya lagi, rasa Iya, sakit baik. hati, Iya. rasa kecewa. Insya Allah. Ya, ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur semua.
harta para pria yang menjadi korbannya. Malam hari ini kita akan hadirkan dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Mia. Halo, selamat malam Mia. Silahkan. Mia, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Mia saat ini bekerja? Kalau sekarang enggak. Enggak bekerja. Oke. Sudah berkeluarga? Tadinya sudah, Sekarang sendiri? ya. Punya pasangan? Kalau sekarang ya punya. Punya ya? Ya, Oke. Katanya Mia ini menggunakan susuk untuk mengambil hati laki-laki gitu ya? ya. Cuma hatinya aja yang diambil? Duitnya. Oh, oke. Oke. Hati. Oke. Susuknya itu di mana ya? Maksudnya di bagian apa? Di wajah kah? Aku tuh pasang sebenarnya banyak ya. Di wajah ada, di badan ada. Apa di mana? Di badan ada. Badan juga. Dapat susuknya dari Dari orang pintar. minta datang. Iya, aku dikasih. Pertama aku nanya kok temen yang kira-kira lumayan gitu hidupnya gitu kan. Karena moto aku tuh hidup nggak mau susah. Karena awalnya aku nggak pernah hidup susah gitu kan. Oke. Aku lepas dari suami aku itu aku udah hilang arah. Oke. Karena orang di rumah juga nggak ini ya, cuek gitu kan. Nggak Jadi peduli gitu. bukan nggak peduli sih, cuek aja. Karena emang saya anak yang nggak mau diatur di rumah. Oh, oke. Jadi saya cari hidup sendiri aja di luar. Mhm. Dari tahun 2007 sampai sekarang. Waktu pasang susuk pertama kali tujuannya itu untuk apa, Mia? Aku tadinya iseng-iseng aja. Hah? Percaya nggak percaya gitu kan. Temen, Coba-coba. iya coba temen pasang, kok bagus ya gitu. Punya uang banyak nggak kerja. Ya aku coba-coba aja. Tapi emang susuk tuh bisa dipasang tanpa, maksudnya kita nggak nyadar kalau itu dipasang gitu ya? Sadar. Sadar, tahu? Sadar tahu. Ditanya mau yang kayak gimana, mau yang ampuh, yang biasa atau yang apa gitu. Maksudnya macem-macem gitu jenisnya? Macem. Ada yang- apa aja? Ada yang berlian, ada yang intan gitu kan. Dipasang Terus, di iya. badan? Ya ada. Tujuannya? Katanya buat narikin itu aja, buat pemanis, penarik gitu loh. Jadi kelihatan menarik. Berhasil nggak? Ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi sebagian itu berhasil sih. Yang berhasil tuh yang gimana? Dan apa yang kejadiannya seperti apa? Kalau yang berhasil, awal-awal aku pakai biasa-biasa aja sih. Aha. Aku ngobrol gitu kan, kenal sama orang. Ya orang dengan sendirinya apa yang aku omong, tanpa diminta mereka kasih. Oke. Ngasih uang? Ya apapun yang saya minta dikasih. Dipacarin? Awalnya enggak. Awalnya selo doang. Oke. Awalnya kita cuma komitmen aja. Hubungan tanpa status gitu. Kamu HTS-an, baik. kamu Ya, punya uang, sih. ada aku gitu kan. Kamu nggak ada uang ya nggak ada gua gitu. No money, no honey. Ngasih No money, no honey. no money, no honey. Nah itu kalau misalnya ngasih uang, ada yang Mia kasih ke dia? Enggak sih kalau awal. Nggak ada hubungan apapun? Tadinya awalnya enggak. Tapi lama-lama iya Dipacarin. pacarin. Dan awalnya agak jorok ya, istilahnya awalnya agak sembarangan gitu. Sembarangan tuh maksudnya? Maksudnya inilah apa? Kita nggak nikah gitu. Nggak bareng gitu. Oke, sekarang masih melakukan itu? Kalau sekarang yang itu enggak. Yang masih jadinya yang mana? Yang masih aku yang nikah siri. Nikah siri Iya, sekarang? kalau sekarang aku disuruhnya untuk nikah siri. Lu mau sama orang itu lu harus nikahin. Walaupun lu udah punya suami, lu nikahin aja. Yang penting kan uangnya gitu. Aku malah justru nih sekarang aku jadi bingung gitu kan. Hidup Kenapa? aku kayak nggak ada arahnya gitu kan. Karena Dan- uang yang aku dapat juga kan walaupun banyak Cepet habis. nggak ada. Dapat dari laki-laki ini? Laki-laki ini diajak nikah siri sama Mbak Mia? Ya, Laki-laki ini punya keluarga sebelumnya? banyak kan udah punya keluarga. Punya keluarga? Iya.
Oke. Ada efek buruknya nggak dari susuk yang dipasang? Kalau yang udah-udah sih nggak ada ya. Nggak ada kegelisahan apa Nggak yang ada, nggak tapi kalau nyaman ini gitu? kayaknya ada kurang nyaman deh. Apa? Kurang tahu, aku kayak sering mimpi buruk gitu. Mimpinya apa? Masih ingat nggak? Kayak orang kecelakaan atau apa gitu. Kalau udah 4 bulan kesini ya. Yang kecelakaan siapa? Orang yang Mbak Mia Ya kenal? kadang enggak, kadang aku sendiri. Karena aku juga make juga kan banyak. Oke, tujuannya malam hari ini Mbak Mia datang ke Menembus Mata Batin itu apa sebenarnya? Aku sih pengen tahu nih apa yang ada di badan aku gitu, yang dipakein ke aku tuh apa gitu. Mbak Mia, sebaiknya memang Mbak Mia menceritakan semua hal ini kepada teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Mia, lahir pada tanggal 9, bulan 1, tahun 1977. Tinggal di rumah bernomor 24. Saya melihat hawa nafsu yang besar dan keinginan untuk meraih kecantikan abadi. Saya melihat banyak makhluk halus yang terdapat pada barang-barang miliknya. Dan hawa negatif dan arwah gentayangan pada barang-barang yang dipunyainya. Baik, Malam Roy. malam. Silakan duduk. Nama Mia. Ya. Tanggal lahir 9 bulan 1 1977 dan nomor rumah 24. Saya melihat dari nama dan tanggal lahir dan nomor rumah di sini, semua tanggalnya sangat angker sekali dan saya merasakan banyak jiwa-jiwa yang dan arwah-arwah yang tidak tenang. Saya ngerasa juga pada diri Mbak Mia itu banyak sekali Ya. dan saya merasakan ritual ini setiap malam malam Jumat dan malam-malam tertentu itu dilakukan seperti itu. Sebenarnya itu memanggil arwah-arwah yang sudah di kuburan itu datang lagi. Itu yang saya rasakan di Mbak Mia. Dan saya merasakan juga dalam penglihatan batin saya, kamu kok ada melakukan, iya saya ngelihat ada hubungan intim dengan sang dukun. Hah? Ya. Maksudnya Roy? Dia Begitu pasang susuk dia juga dengan sang Dukun cabul dong? Atau itu part of the prakteknya atau? Dukun cabu. itu syaratnya atau memang mereka apa Mereka Roy? sepertinya suka sama suka sehingga terjadilah hubungan itu. Betul Bu. Ya. Itu memang suka karena suka atau niatnya untuk mendapat susuk itu Bu? Awalnya sih aku nggak ngerti ya. Karena dia bilang kalau lu mau hidup lu enak, ya lu nikah sama gua. Kasarnya gitu ya. Diajak nikah. Iya, tapi siri. Nikah siri. Dilakukan? Iya. Saya 3 hari awal ketemu, besoknya dia ngomong langsung kita cari Pak Kiai gitu yang bisa nikahin siri. Terus kita nikah siri. Tunggu sebentar. Kamu ketemu Mbak Mia, kemudian besoknya berhubung, malamnya besoknya rencana untuk merit, 3 hari berikutnya cari seseorang yang untuk nikahin, seperti itu ya kalau saya bisa tangkap. Itu karena memang mau menikah, karena laki-laki ini tertarik, atau memang karena susuk yang ada di badan Mbak Mia? Aku kurang tahu ya. Kalau dari awalnya sebelum aku mau nikah sama yang ini kan aku udah beberapa kali masang susuk sebelumnya, sebelum sama yang ini ya. Oke.
Nah, kalau Roy sendiri ngelihatnya karena apa, Roy? Dari sang dukunnya sendiri punya susuk karena bisa jampi-jampi seperti itu. Dan kedua, sang korbannya ya, antara lain Mbak Mia, itu antara satu dengan sang dukun tuh udah jadi satu. Jadi akhirnya seperti ini. Saya ngelihat ya, saya ngelihat di diri kamu di bagian ada satu susuk di sana ya. Ya. Iya, dipasang juga. Itu sebelumnya. Itu sebelumnya ya? Sebelum sama yang ini. Cara pasangnya gimana? Kamu bisa Itu- ke... Itu cuma ditempel di depannya aja. Itu kan lagu waktu itu aku ke itu ya, ke apa ya, aku udah lupa ya daerahnya. Oke. Nah, itu ada 3 dia pasang ke aku. Ditempel. Iya. Cara dia pakai tangan. Iya, diginin aja. Terus dia masuk. Cuma dipencet doang gitu, Mas. Hah? Yang dipasang tuh apa? Berlian, tadi Aku kalau kayu yang batu. itu aku lupa ya. Dan waktu itu tujuannya adalah untuk supaya apa gitu, susuk itu? Di Kalau situ. itu saya cuma disaranin sama orang itu aja. Kamu pasang ini biar orang tambah lengket sama kamu. Cuma gitu doang. Biar orang pada lengket. Jadi kenal kamu tuh nggak lupa gitu. Berhasil nggak tapi? Ya, lumayan. Ada hasilnya. Mau dikawinin sama Dukunnya. Dan itu pasang sebelum ketemu sama dukun yang akhirnya Iya. dikasih, Ri? Loh, ini apa ya, Roy? Saya melihat ada satu jin di tubuhnya dia. Bentuknya seperti ini, tapi berbadan ular setengahnya. Dan susuknya sangat banyak sekali loh, jujur. Saya ngelihat di sini, dan kamu harus berkata jujur apa adanya. Sebenarnya tidak cuma di saja, tapi di muka, dagu, dan segala macam Iya. semuanya ada. Ada. Saya lihat di sini juga ya, mohon maaf sekali. Satu, dua, di sini juga ada, di sini juga ada, bukan? Ya, Kemudian di sini, ya, di sini, ya. di suara, dan di seperti itu. Itu yang di tangan untuk apa, yang di kepala untuk apa, yang di leher untuk apa, Roy sebenarnya? Saya lihat di kepala untuk pengasihan agar orang nunduk sama Mbak Mia. Iya. Ya, Ya, betul ya. betul. Dan proses kerjanya itu begitu tempel langsung semua orang ya, Iya. ya, Iya. seperti itu. Ya. Ada yang goal semuanya. Semuanya rata-rata gol. Berhasil. Iya. Sosok yang Roy gambar ini, Bentuknya tuh kayak ular, tapi agak apa itu ya, kayak licin. like eel apa belum? Iya, kayak Eel? eel gitu, kayak licin, kayak Ini- bahkan bisa gede, bisa kecil gitu. Kayak semacam lintah, kayak semacam eel, kayak semacam ular. Ya seperti itulah yang gambaran seperti yang saya rasakan. Ya, saya merasakan ada hawa lengket-lengket seperti itu. Ada di sini sekarang, Roy? Iya. Saya mencium ada bau amis di sini. Baunya cukup menyengat sekali ya, bau amis. Apakah ada sesuatu yang kamu bawa di sini? Ada. Aku yang dikasih dari orang-orang itu aja. Pegangan gitu. Bayu bisa bantu bukain. Serahkan semua pada Bayu semua. Minyak. ini apa? Boleh dibuka nggak? Bayu bukain aja. Saya buka. Saya bantu. Itu apa? Kayak Paku. tombak Konde. ya. Konde, tusuk konde. Tusuk Nyai konde. apa. Kalau ini, Itu aja. Kayak selampe gitu. Di tasnya nggak ada lagi ya. Saya ada yang sesuatu yang disembunyikan lagi tampaknya. adalah ini. Ada sih, cuman ini biasa aja. Masih ada. Coba keluarin semua di. Saya
nggak tahu itu Ini apa kamu nih? semua. Kalau ini temen nitip. Coba boleh cekin semua di sana tasnya. Boleh saya lihat tasnya? Resi ini tuh. Maaf ya Mbak ya. Maaf ya Mbak. Boleh Saya biar minta izin. semuanya selesai. Ini juga. Iya itu yang awal aku dapat. Ini yang pertama. Ini diapain Mbak? Dipakai gitu. Itu sih bilangnya dioles aja yang kemarin habis ditaruhin itunya. Bu, yakin di dompetnya nggak ada apa-apa? Kok kayaknya Biar Ibu- selesai, biar tuntas Bu Mianya semuanya. kayak masih nutupin sesuatu ya, Mbak Mia. Ada sesuatu yang ganjil di sini. Apa itu Mbak Mia? Aku sih nggak nutupin apa-apa sih. Di dalam tasnya udah sepertinya bersih. Udah ini cuma minyak wangi biasa yang aku pakai. Coba dibuka semuanya, diginiin. Minyak wangi juga. Ini punya aku. Banyak sekali ya. Kasih ini KTP aja udah. Yuh, ini. Bu, ini ini hidup nggak nih? Enggak sih. Apa sih itu? Iya aku nggak tahu. Oh, ada apa sih binatang? Jangan-jangan di dompetnya ada sesuatu. Nih. Oh, Ulat. Itu di dalam di luar? di luar. Di luar. Masih ada nggak? Coba Masih ada nggak? bukain. Coba keluarin semuanya. Kenapa bisa? Tumpahin aja semuanya sini. Kok bisa kayak bisa jadi? Yuh. Black magic ya? Ini apa, Roy? Itu sebenarnya efek dari black magic kamu loh. Ilmu hitam kamu udah merasuk ke dalam sampai hari ini kamu dibongkar, dibedah, dia menunjukkan eksistensinya. Jangan-jangan di tasnya ada lagi. Coba, saya nggak tahu isi apa. Perasaan saya Iya aku nggak tahu. Ini Banyak. ibu tahu nggak ada? Nggak ada. Gini-ginian di tasnya. Tadi sih nggak ada. Ini bisa kayak gini kenapa, Roy? itu black magic loh. Kamu pakai susuknya sampai kayak gitu. Ini karena susuknya jadi ngundang kayak gitu-gitu. Kayak ini belatung ya, Roy? Cacing. Ulat. Ulat. Apa sih? Iya, itu ulet. Ini semua adalah hasil dari yang kamu tanam sebenarnya. Dari tanaman perbuatan buruk kamu menghasilkan ini. Sehingga ketika kita bongkar pada hari ini, dia menunjukkan kekuatannya nih. Kamu kan bisa suruh dia pergi untuk tidak gangguin kamu. Kamu diikutin oleh para arwah-arwah loh. Tuh, gambarnya. Sampai bentuknya lingkaran kayak gitu tuh. Ini dari kumpulan-kumpulan itu jadi besar loh. Ih. Coba giniin lagi. Takut aku. Itu karena susuk yang dia pakai, jadi akhirnya malah ngundang makhluk-makhluk ini karena ada jin di badannya dia Iya. berbentuk ini. Jadi seolah-olah ini yang semua pasukannya ini datang ke sini untuk nunjukin dia keberadaan dia bahwa ini lo bener bahwa gue tuh pakai black magic. Gitu. Itu yang bahasa paling gampangnya ya Bu Mia ya. Jadi ini lo gue gitu. Apa jinnya itu ini lo saya. Jangan ganggu Bu Mia. Itu seperti itu. Sebenarnya kamu sendiri udah mau buang ya. Iya. Tapi diikutin seperti itu sampai kamu diteror kayak gini. Itu kan rasanya nggak enak ya. Ibunya pakai gitu-gituan sih jadinya dihantui diteror kemana aja loh. Aku malah nggak tahu kalau ada kayak gini. Pakai gitu-gituan sih jadinya dihantui diteror kemana aja loh. Aku malah nggak tahu kalau ada kayak gini. Apa udah manifest gitu di badannya? Oke, ini atau- berarti ibunya nggak tahu ada gini-ginian selama ini tuh dia nggak nyadar kalau susuknya ini justru bisa ngundang Bisa begini. mengundang dan mengubah manifestasi jadi bentuk-bentuk binatang, Ih. bentuk-bentuk jin dan seperti itu. Jadi ini sayang sekali. Jadinya kamu nih sebenarnya saya boleh bertanya ya Bu Mia. Ibu Mia masih dalam status hubungan perkawinan nikah sirih Iya. dengan sang dukun. Iya. Kamu
kamu sebaiknya coba untuk menetralisir semuanya deh. Sebaiknya untuk berpisah atau seperti apa dengan sang dukun, kemudian hidup normal, cari yang baik, kemudian tinggalin ini semua. Ini semua dibuang ke laut. Atau nggak dibakar. Kalau ini sih minta dikasih kembali. Dikembalikan ke Iya, orang. ini minta dikasih kembali. Aku udah mau ngasih sih, makanya aku kesini dulu. Aku udah bilang mau aku kasih. Kalau yang aku dikasih itu semakin kesini aku jauhin, dia semakin ngejar aku. Mungkin karena susuknya itu kali, Roy. Iya, karena susuknya. Susuknya masih bisa dibuang, dilepas gitu. Apa ini, Susuknya- barang-barang ini? Susuknya itu tuh bisa dilepas justru satu persatu, tapi bukan hal yang gampang ya untuk melepas susuk sebenarnya. Satu hari ini, satu kelar langsung selesai semuanya. Melalui perbuatan-perbuatan baik, biasanya susuk itu akan copot sendiri. Dan melalui perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan terpuji dan segala macam, itu akan menetralisir tiba-tiba susuknya keluar. Tung, tiba-tiba ini keluar kayak itu. Dan satu hal yang perlu pemirsa juga tahu bahwa susuk itu juga bisa di ronsen loh. Ada ahli forensik, jadi bisa memang betul jika dipasangkan seperti itu. Nggak Ada kelihatan. banyak besi-besi yang tertanam seperti itu. Ada besi-besi kecil. Kayak emas itu kan sebenarnya logam ya. Jadi bisa, kalau kamu udah bersih banget, kamu coba cek untuk rongsen panoramik kayak gigi itu. Jadi kamu lihat apakah masih ada yang tersisa atau tidak panoramik. Oh, itu kelihatan Itu ya, akan Roy? kelihatan, pastinya itu akan kelihatan. Oke. Tidak akan pernah bisa, karena benda logam tidak akan pernah bersatu dengan kulit. Seperti itu. Yang dipasang itu kan kecil-kecil gitu kan, yang tipe zaman dulu kan, yang emas kecil. Saya minta satu air bidara di sini. Air bidara. Air bidara. Iya, Air bidara. air bidara. Air bidara itu apa ya? Air semacam daun kelor, tetapi temennya daun kelor, jadi bidara. Ini Untuk gunanya? menetralisir hawa-hawa negatif di rumah maupun orang lain. Tetapi saya menetralisir saja, tetapi tidak membuang susuknya. Susuk itu harus dibuang oleh sang dukun itu sendiri. Terima kasih. Tidak. Kamu cuci tangan di sini. Aku nggak bisa, Kak Ray. Kenapa? Aku nggak mau. Nggak Hah? mau? Iya. Nggak Aku mau? pingsan nih. Kenapa nggak mau, Bu? Hmm? Kenapa nggak mau? Iya nggak bisa aja. Nggak bisa? Maksudnya? Pantangan atau? Nggak tahu juga ya, kalau daun kelor aku paling hindarin itu. Ini kayak bidara bukan kelor, sama aja. Sama. Sama ya? Tapi Kenapa, Ibu? Jadi motivasi kamu datang ke sini bukannya untuk melepaskan Aku sih susuknya? mau dilepas gitu, cuman takutnya nanti efek yang lain. Enggak, sama sekali. Ini netralisir. Kalau nggak pengaruh di badan aku nggak apa-apa gitu. Cuman kan dulu aku pernah dibilang, Hah? Pernah apa? pernah dikasih tahu lu jangan kena ini, jangan kena itu gitu. Kalau enggak akan muncul ular loh di sana. Sama dukun. I guess. Itu Jadi- kalau Iya. Apa sih namanya? Jadi nggak mau, Kak? Antinya. pantangan. Pantangan, I see ya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya kena gimana? apa-apa sih. Apa yang akan terjadi? Ya kurang tahu ya, karena aku dulu dikasih tahu Cobain. gitu. Percaya sama saya. Itu supaya Segala apa? sesuatu yang bersih akan kembali bersih. Mencuci tangan adalah satu kebiasaan kita lah ya. Kalau misalnya bukan ritual, tetapi kita setiap kali ke kamar mandi juga cuci tangan, setelah makan juga cuci tangan, segala macam cuci tangan. Ibaratnya ini kamu sugesti dalam pikiran kamu cuci tangan adalah iya untuk membersihkan tangan. Seperti itu aja. Jangan dianggap terlalu kamu takut ini takut itu. Segala sesuatu ketakutan ada di sini, Ibu. Iya. Ibu Mia. Dah, caranya bismillah. Bu baik-baik aja, Bu. Bismillah, Bu. Niatnya kan baik. Ya, Itu untuk membersihkan semua susuk yang ada di. iya, betul sekali.
sebenarnya sih masih harus berulang-ulang mandi terus daun bidara, daun kelor, mandi terus berulang itu sih sebenarnya, sehingga yang cacing atau ulet atau bahkan ular itu sehingga tidak muncul nih. Soalnya saya gambarnya bentuknya ular ya di sini. Dingin sekali loh udara di sini ya sekarang ya, tiba-tiba ya barangnya. Harus tekadnya harus kuat. Saya tuh belum dapet. Intinya saya ngeliat kamu belum mau untuk dilepasin semua lah. Ibunya kepengen nggak Kalau untuk bersih? susuk ya, aku mau lepas semua. Tapi kan itu katanya kalau yang masang harus dia yang Lepas. kayak gitu aja. Setahu aku gitu ya. Kemarin juga udah sempet ini mau dipulangin, tapi aku belum sempet kesananya. Ada yang aku udah lupa, ada yang masih aku ingat. Saya pengen semuanya dibalikin ya. Kayak gitu-gituan tuh udah nggak penting menurut saya. Iya sih. Dibalikin ke orangnya. Iya, Ibu yang tahu ngasih. tempatnya. Kalau yang ini aku tahu. Yang nggak tahu adalah Yang nggak tahu ini sama ini. itu nggak tahu ibu di mana. Dia mungkin udah pindah soalnya. Kalau nggak tahu gitu gimana, Roy? Dibuang ke laut. Bisa jadi. Harus rela, soalnya nih ya dalam penerawangan Roy ngerasa masih ada ganjelan-ganjelan di Ibu Mia gitu. Ibu Mia masih kayak aduh sayang nih, aduh nggak mau nih, Jadi masih setengah hati aduh gitu, masih, Roy. iya setengah hati. Lihat aja cacingnya tuh semua pada muncul kan gara-gara tekad kamu tuh masih setengah-setengah. Bahkan saya tadi mendengar, saya juga nggak tahu nih itu hal yang kamu udah dikuasain oleh makhluk astral jin gitu loh sebenarnya. Bahkan tidak bisa mengontrol ada kayak gini-ginian muncul di dalam tubuh kamu. Bahkan kalau saya berani bisa jadi kamu, saya akan lepasin semuanya. Saya takut di dalam usus saya mungkin ada bentuk cacing yang banyak ketika saya di Rongsen. Kalau udah manifestasinya seperti itu. Entah kamu punya masalah dengan perut atau tidak, saya tidak tahu. Semoga mudah-mudahan ini hewan-hewan ini nggak ada di dalam perut kamu ya. Roy, ini kan supaya maksudnya Ibu Mia ini masih setengah hati untuk mau melepas semuanya. Masih Supaya setengah lebih hati. meyakinkan lagi dan juga semuanya emang kita yakin kalau ini akan dilakukan sama Ibu Mia. Gimana kalau ini kita sita aja semua biar kita sendiri yang ngebuang ke laut. Jadi Betul Mia, sekali. Ibu Mianya ikhlas. Kalau ini benar-benar kita buang. Kalau ada yang diminta saya ambil. Karena dia bilang kalau udah nggak berguna di kamu kembaliin aja gitu. Ada yang harus dibalikin gitu. Iya. Yang mana kira-kira yang harus dibalikin? Itu sekonde. Iya, ini harus dibalikin. Ini sebenarnya harus dibalikin. Ini yang enggak. Ini enggak. Itu enggak. Ini sama ini harus dibalikin. Ah, oke. Karena kan saya yang minta. Jadi saya yang harus kembaliin. Lebih baik dibalikin sama dirinya dia sendiri, lebih aman. Tidak mencelakai orang. Jadi kalau misalnya kita yang sita, takutnya beberapa kru dan teman-teman kita yang celaka juga. Karena ini aja baru dibongkar sedikit masalah kehidupan kamu, cacing udah keluar. Apalagi orang yang menyitanya ya. Bisa mati tewas tabrakan kena bus kali ya, digiles. Gimana ya? Aku mimpinya kayak gitu terus. Gimana mimpinya Bu? Boleh ceritain nggak ke Roy? Ya, 3 bulan kesini ya. Lihat orang kayaknya kayak model entah sugih entah apa ya. Makanya saya selalu bilang, aduh jangan sampai. Tabrak bus Iya, kegiles apalah. sampai Iya. Makanya itu udah bahaya kan. Aku Iya. juga agak takut. kamu naik motor kan tuh, dan kegiles gitu kan sebenarnya. Iya, tapi makanya aku selalu hindari naik motor atau apa. Jadi kayak orang Takut dan parno parno sendiri. Iya. Bu, Saya lihat itu sih. Ibu ini yakin mau dilepas semuanya. Karena yang Ibu lakuin itu, Ibu itu pakai susuk untuk mengambil hati laki-laki, bukan cuma ambil hatinya, menguras uangnya, bahkan bisa mencelakakan orang lain loh Bu. Itu khusus. Iya.
Ini ibu beneran mau buang nggak nih? Kalau yang diminta aku Balikin? kasih. Iya, balikin. Karena aku juga nggak mau beresiko di aku. Mau bener-bener bersih? Iya. Yakin? Karena Ini udah dalam mimpinya gitu, Roy. Dalam mimpinya dan akan terjadi kalau memang jinnya itu benar-benar pengen nyawa. Soalnya gini, setiap benda-benda magic, black magic itu pasti akan ada tumbalnya. Pasti tidak akan ada negosiasi. Dan terakhir saya lihat di Ibu Mia sangat kuat sekali. Oh my god, itu cacing yang masuk ke gambar saya. Dan sangat memungkinkan sekali nyawanya Ibu Mia yang tabrakan dan dilindes sampai keluar semuanya. Jadi tumbal sendiri. Jadi maksudnya. tumbal sendiri. Jadi apa yang dilakukan akhirnya kena sendiri berbalik. Ini aja udah kelihatan seperti ini, apalagi ntar ya. Secara logika ya saya. Sekarang saja sudah seperti ini, apalagi nanti 2 bulan kemudian. Segera ya, Ibu Mia. aku ini udah 8 bulan kesini ya, aku udah mulai ngurangin sama masa bodoh lah. Yang ada pantangannya itu udah aku ajar-ajar. Kayak tadi Ibu Wah. sempat ragu tuh tentang cuci tangan. Iya, karena aku takutnya kena itu aku jatuh gitu kan, kayak pingsan gitu nggak kuat. Takutnya. Tapi ini enggak kan? iya enggak. Ada sebagian makanan yang dipantang juga udah aku makan. Seperti? Kayak aku nggak ada kayak ketan, aku nggak boleh pisang, terong gitu. Itu udah aku makan. Sebagian ada yang mungkin udah lepas. Gimana kan. kalau saya tantang kamu dengan air ini Roy. untuk ke muka? Kalau ke muka sih nggak apa-apa. Gak ngerasa apa-apa kan? Iya sih, cuma dingin aja. Ya, bagus. Oh, Proy. Kayak Pusing. disiram air es. Kayak disiram RS. Ya. Dingin Dingin. maksudnya. Ibu nggak apa-apa kan? Susuknya kan ada di muka ya. Kalau saya cuci muka, kalau kamu cuci muka itu dengan itu dan dilakukan terus-menerus, bukankah akan hilang ya? Iya, kalau yang di muka aku emang mau ilangin. Semua juga aku mau ilangin. Cuman aku kan Lakuin takut itu. efek sampingnya aja. Gak ada. Justru kalau pakai itu, efek sampingnya akan lebih dahsyat lagi dari ini. Bisa muncul hewan-hewan yang aneh banget. Bau amis. Pantesan dari tadi awal saya mencium bau amis ya. Bau amis banget. Ternyata dari binatang ini ya. Oke, terakhir Roy, ada yang mau disampaikan buat Ibu Mia? Semoga hari ini dengan kemunculan jin-jin dan para makhluk halus, arwah-arwah ini bisa buat kamu berpikir ulang ya. Kalau ini bahaya, black magicnya, ilmu hitamnya, ya. Saya kasih kamu kesempatan lah. Saya tidak akan menyita untuk hari ini karena saya lihat kamu nggak rela ke saya, gitu. Jadi saya bisa baca pikiran kamu. Dia tuh nggak mau saya ambil. Nggak mau sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak mau diambil di barang-barangnya. Bukannya nggak mau diambil, takut aku Takut, ada ya. resiko di aku. Karena awalnya kan aku udah ngerti. Oh. Ini loh yang harus dipulangin. Takut ada ya aku harus tulahnya pulangin. atau seperti itulah ya. Rama, ada yang mau disampaikan nggak buat Bu Mia? Enggak sih, cukup jelas. Ibu cantik, ngapain pakai gituan, Bu? Pede aja. Bu Mia kan ya sekarang udah ngelepas semuanya. Mudah-mudahan benar-benar yakin untuk menjalankan ke depannya, nggak perlu pakai susuk-susuk lagi. Apalagi pasang susuk karena Iya. iri, karena Pengen kayak kecewa, temen-temen. karena pengen kayak teman-teman. Jadi akhirnya malah hal-hal buruk bisa terjadi sama hidup Ibu Mia sendiri. Dan gak gampang ngelepasnya, harus ada ini, ada itu, Iya. ritual, ya ada usaha lagi yang harus dilakuin kan Bu. Itu aneh banget, spidolnya ada rambutnya. Aduh.
Ibu Mia, ini boleh dibawa semuanya. Silakan. Dan Spidolnya Ibu, punya ada rambut itu. Ibu boleh ambil. Benang-benangnya rambut. Ibu boleh ambil semua. Dan jangan lupa ini seperti yang tadi udah dijanjiin ke Roy, ini harus dikembalikan. Dan yang nggak tahu harus kembalikan di mana harus dibuang. Mudah-mudahan kedepannya hidup Ibu Mia akan lebih baik lagi tanpa harus menggunakan susuk-susuk. Dan jangan lupa dengan yang nikah siri itu ya Bu. Iya. Ya. Semoga bisa lepas ya. Tapi itu kayak kalau yang dikasih itu aku jadi bingung deh, Kak Roy. Kenapa? Karena semakin aku jauhin dia semakin posesif Semakin sama deket, aku. semakin ngejar. Iya, makanya itu kan karena sang dukun memang proses kerjanya seperti itu. Berarti mungkin kalau misalnya emang Ibu merasa bisa bahagia ya jangan cuma nikah siri gitu karena kan. Enggak lah, aku nggak bahagia karena dia juga istrinya udah. Oh, udah punya istri, udah punya keluarga. Udah mau 3. 3 istrinya. Iya, 3 sama aku. Oh, kamu yang ketiga, Bu Mia? Aku malah justru yang pertama. Oh, kamu yang pertama. Oh, jadi semua dinikahin. Iya, Dari pasiennya juga. Itu ketinggalan kain merah. kurang tahu juga deh. Nggak tahu itu pasien atau bukan? Yang 2. Yang kedua pasien. Yang ketiga? Yang ketiga kayaknya anak dia sama dia. Mungkin juga Udahlah, anak berobat sudahi sama dia. aja lah. Kalau saya Iya, jadi udah. ibunya udah nggak mau. Ya. Mungkin bisa diomongin baik-baik Ibu Mia, bicara, minta ketegasan dan bisa mungkin keluarga pasti mendukung apa yang Ibu Mia putuskan ya kan, bagi untuk urusan pernikahan seperti ini, ya, Bu ya. Jangan lupa Bu, susuk-susuk. Hah? Apa sih? What? Ya udah Ibu Mia terima kasih udah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa cerita lagi ke kita. Kita tunggu kabar terbarunya seperti apa, ya. Terima kasih Ibu Mia. Ibu boleh meninggalkan Menembus Mata Batin. Terima kasih. Iya. Iya. Makasih, Bu. Iya, Ya, baik. sama-sama. Makasih ya Bu. Ada sebuah harga yang harus dibayar dalam setiap perbuatan. Jika kebaikan akan dibayar dengan kebaikan, maka keburukan tak luput dibayar dengan keburukan. Ingin bercerita mengenai pengalamannya di Menembus Mata Batin kali ini. Ada yang memasang susuk Iya. dan juga ada yang mengirimkan santet. Iya. Ya, gimana Roy? Saya benar-benar kehilangan kata-kata saya. Saya melihat banyak penampakan. Ini kan termasuk penampakan ya, dan saya lumayan luar biasa kaget dan terpukau dengan adanya kejadian ini. Bahkan kalau mereka tidak menghentikan ini, mungkin bisa bahayanya lebih besar gitu. Itu sih dari saya poin yang saya dapat hari ini. Mbak Rahma mungkin ada yang ingin tambahkan? Iya sih, takut ya. Pasti ada efek-efek yang seperti, apalagi kalau pola black magic atau ya yang seperti itulah. Baiknya dihindari. Baiknya dihindari tentunya. Dan saya juga lihat partisipan pertama dan partisipan kedua sama-sama punya cerita yang sama ya. Sedikit sama tentang ilmu hitam. Karena iri, karena dendam, akhirnya menggunakan ilmu hitam tadi dan akhirnya justru malah dia mendapatkan akibatnya gitu. Iya. Dampaknya buat hidupnya dia malah merugikan ya. Malah merugikan, malah yang partisipan kedua kalau terus dilakukan terus, ini aja udah perwujudan ulat. Bahkan nanti bisa saya menuliskan. Serem. Aduh, oke. Kalau gitu terima kasih Roy Kiyoshi. Iya. Terima kasih Rahma Azari yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan pemirsa, terkadang cara menyadarkan orang adalah membalasnya. Tapi balas dendam bukanlah sebuah pilihan yang tepat. Karena tidak mustahil justru akan berakibat buruk kepada sang pelaku dendam. Dan juga tidak bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik. Saya Bayu Oktara, sampai jumpa.